Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan sharing ya, bagaimana cara mengimpor mata kuliah atau menduplikat mata kuliah yang ada di sistem pembelajaran daring atau Kalam Bumi. Di sini kita langsung share screen saja. Silahkan diakses kalam.umi.id dan login sesuai akun Bapak Ibu dosen sekalian. Ya, untuk cara mengimpor ini, silahkan ditentukan dulu mata kuliah apa yang mau diduplikat atau diimpor. Nah, di sini kita untuk Fakultas Kedokteran, kita coba cari ya di kategorinya. Fakultas Kedokteran, ini contohnya Fakultas Kedokteran. Kemudian di sarjana kedokteran kita ambil contoh, anggaplah kita mau duplikat yang dari semester genap tahun lalu atau semester genap 2023-2024 yang mau kita pindahkan ke semester genap 2024-2025. Nah, ini mungkin masih bisa diakses ya karena di sini kita belum aktifkan di pihak admin. Ya, semester genap 2023-2024. Kita coba satu contoh saja yang mau kita duplikat. Jadi di sini kita ambil mekanisme ya. Mekanisme dasar penyakit 2023B. Ya, kita lihat dulu ini semua cara ininya supaya mudah kita dapat sebentar. Yang saya maksud kita copy judulnya. Nah, ini nanti yang kita share. Tapi yang kita mau impor itu pastikan mata kuliah yang di dalamnya Bapak Ibu sudah bisa akses atau pernah menjadi tim teaching atau teacher di dalam course tersebut. Contohnya ini semua. Nah, para pengajarnya ini bisa menduplikat nanti karena akan muncul saat mengimpor. Nah, silakan ini saja yang di copy, copy judulnya ini. Nah, kemudian untuk impor itu Bapak Ibu perlu meng-create new course dulu. Jadi ini kan ada di sini ya. Kalau ini enggak ada untuk pihak dosen, ini saja di fokus di create new course. Kita akan di create. Jadi kita mau membuat course. Jadi untuk duplikat atau impor ini Bapak Ibu perlu membuat dulu course-nya atau seperti materi kita kemarin itu manajemen course. Ya, jadi course-nya dibuat dulu yang mau diisi. Jadi yang diimpor itu hanya isi-isinya. Jadi ceritanya buat kerangkanya dulu, buat nama kelasnya. Atau kalau dalam sebuah kelas, ya kelasnya harus ada dulu. Baru kita yang diimpor itu atau yang dipindahkan hanya mahasiswa kursi atau fasilitas-fasilitas yang kita inginkan. Nah, silakan Bapak Ibu kita paste yang tadi barangkali hampir sama ini hampir sama formatnya karena dengan kode mata kuliah yang sama, kemudian di semester 2 yang sama. Yang paling kita akan edit itu di sini saja tahunnya. Karena yang lalu itu 2023 genap, ini 2024 genap. Jadi 2024. Kemudian kelasnya, kalau kelasnya GB502 sama atau beda ya bisa kita sesuaikan dengan kelas yang mau kita ajarkan Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk short name ini kan untuk short name bisa kita copy dari belakang seperti ini. Diambil dari semester ke belakang atau diambil dari judul ke belakang. Ini bisa. Ini saya lihat saya menyesuaikan dengan format yang sudah dibuat oleh operatornya atau dosen sebelumnya ya. Nah, kemudian silakan diatur. Jadi karena semester genap 2024 genap itu mulai di Februari di setting saja. Kalau ini saya non enable supaya tidak terbatas. Kalau mau di enable ya disesuaikan. Misalkan kita akan berakhir di semester berapa? Februari kurang lebih 4 bulan berarti ya Juni.
Ya, bisa seperti itu. Bisa juga kita enable dan disetting. Nah, course ID number ini sangat penting juga. Jangan sampai ada yang sama. Kalaupun ada yang sama, dia tidak akan bisa tercreate kelas yang kita buat ini. Jadi, supaya tidak ada yang sama, ambil dari full name-nya ini. Dari depan ke sampai ke semesternya. Karena otomatis kalau semesternya itu kan beda. Jadi kalau kita ambil sampai judul, bisa jadi ini sama dengan yang semester lalu karena tidak ada yang membedakan. Kalau ini sampai semester bisa ada yang membedakan karena yang membedakan itu tahunnya. Nah, kita copy, summary-nya silakan diisi. Ini course summary. Ini paling penting Bapak Ibu karena kami cek untuk Fakultas Kedokteran khususnya itu belum ada yang rata-rata tidak menggunakan cover di mata kuliahnya. Jadi silakan dicari. Ini sangat mudah cari gambarnya. Contoh saya cari isikan saja gambar dari yang ada dulu untuk ini. Untuk cover supaya mempercantik dan lebih menarik ketika pihak lain juga bisa mengakses. Nah, contoh ini saja ya covernya. Ya, ini bisa kalau sangat dianjurkan untuk diisikan cover, summary-nya juga. Kalau summary-nya itu kita coba lihat di summary yang kemarin. Kalau tidak ada ya silakan diisi ya. Sini ke summary. Coba kita cek dulu di yang kemarin Fakultas Kedokteran Genap apakah sudah diisi ringkasan dari mata kuliahnya atau belum? Tadi kita pilih itu mekanisme dasar penyakit. Ini belum memang diisi course summary-nya. Harusnya ini diisi, course summary-nya diisi, yang ini diisi juga covernya. Ya, ini mungkin catatan untuk ditambahkan. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi kurang ada yang kurang. Nah, coba kalau kita cek yang mata kuliah lain yang kira-kira ini ya rata-rata tidak ada. Jadi kita sesuaikan saja. Jadi ini card summary. Coba kita searching. Saya kurang paham ya yang bagaimana. Jadi kita cari dummy data saja, datanya ChatGPT. Kita ambil ini saja. Mau diparafrase silakan Bapak Ibu karena Bapak Ibu lebih paham tentang mata kuliahnya. Ini hanya sekedar memberikan contoh untuk memberikan uraian dan ini juga ya baiknya kita sesuaikan eh, interest. Kita cari gambar tentang ini. Ini gambarnya sebenarnya Bapak Ibu harus yang punyanya sendiri atau dia sifatnya free karena biasa ada copyright masing-masing. Tapi tidak apa ini contoh saja dulu ya Bapak Ibu. Kita ambil gambar-gambar umum. Nanti silakan Bapak Ibu untuk menyesuaikan.
tentu banyak dokumentasi yang bisa kita masukkan nanti di cover. Mau cover buku kah? Atau ini saya delete dulu yang tadi karena tidak sesuai. Ini kita mau memperbagus eh, tampilan kelasnya kita atau mata kuliahnya. Ya ini, ya itu saja. Kemudian ada juga yang biasa diubah itu course format. Ini kan dia formatnya topik. Nah, misalkan kita mau ubah ke yang lain, one topik kah? Atau topik, kalau topik itu yang itu topik satu 2 dan sekian-sekian. Tapi ini tetap kita biarkan default, hanya sectionnya supaya kita tidak capek create. Ini bisa diganti 16 ya sesuai pertemuannya kita. Hanya saja kalau saat kita memilih untuk mengimport, nah biasanya menyesuaikan dengan isi dari mata kuliah sebelumnya. Nah, ini sudah Bapak Ibu kita ini ya. Jadi di video kali ini kita akan melihat bagaimana tahapan membuat sebuah mata kuliah dulu, kemudian mengimport isinya. Nah, silakan di save and display. Jadi itu Jadi itu merupakan langkah pertama ya. Pertama, silakan dibuat mata kuliahnya, disesuaikan dengan kodenya tadi. Kemudian eh, tahapan berikutnya itu kita mulai mengimport. Ya, kita lanjut ya. Jadi eh, tadi sudah kita buat deskripsi course-nya atau mata kuliahnya. Silakan di save. Jadi dipastikan tadi ini tipenya JP, EG, VN, dan sebagainya. Akan di save, save and display. Nah, ini sudah tercreate ya, sudah ada mata kuliahnya kita, mekanisme dasar penyakit, ya masih kosong begini Bapak Ibu isinya. Nah, bagaimana tahapan mengimpor? Jadi silahkan di isi yang kosong ini kita masuk scroll ke bawah, pilih menu administration, baru ada di sini icon impor Bapak Ibu ini impor di atas reset. Jadi silakan klik impor, kemudian dicari yang mana yang mau diimpor. Jadi ini karena belum muncul tadi yang mekanisme dasar penyakit di genap 2023. Coba kita lihat tab sebelumnya untuk memunculkan di copy kembali ini yang mau kita munculkan. Di search, dicari di sini. Akan di searching. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Jadi kalau tidak muncul tadi, saya akan di searching, di copy dulu judulnya. Ini kita klik, kita pilih ya. Kemudian di continue. Nah, ini biarkan saja tercentang semua apa-apa yang ada di di dalam kelas di 2023 genap itu yang akan mengikut semua termasuk blognya, file dan sebagainya. Kemudian kita next. Nah, ini bisa kita pilih Bapak Ibu. Misalkan RPP-nya sudah terganti, tidak perlu nanti kita mau upload ulang announcementnya bisa kita eh, hilangkan centangnya, cek. Misalkan tetap mau diikutkan saja, silakan di checklist. Ini bisa. Jadi itu sama dengan yang lain. Kalau ada yang mau kita hilangkan, misal absen-absennya hilangkan saja atau mau diganti boleh. Nah, silakan. Jadi ini anggaplah kita semua mau ikutkan. Karena nanti kalaupun ada yang berubah, kita edit sendiri setelah terimpor. Nah, setelah ini muncul semua sampai topik-topik terakhir. Silakan di next saja. Setelah di next akan muncul ini yang bisa terimpor itu yang tercentang. Jadi semua tercentang, aman, dipastikan sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan di kelas genap di 2024 ya perform import. Ditunggu prosesnya on progress sampai 100%. Nah, setelah itu akan ada kode sukses atau import complete ya continue. Nah, ini
terakhir sudah masuk semua isi-isi atau materi-materi yang ada di semester genap 2023 tadi sudah ada di semester genap 2024. Ya, sekian Bapak Ibu. Jadi seperti itu saja. Kalaupun Bapak Ibu dokter sekalian mau mengedit, ini bisa diedit. Misalkan kuliah pendahuluan ini sudah lain dosennya. Nah, ini silahkan diaktifkan turn editing on-nya. Turn editing on-nya diaktifkan, kemudian diedit di sini di icon pensil. Ya, diganti misalkan kuliah pendahuluan itu oleh dokter siapa, siapa yang akan menggantikan, diisi kemudian di enter saja. Ya, itu akan berubah otomatis. Ini misalkan sudah mau diedit kembali karena absennya berbeda, ini kan sudah jadi ya. Jadi sisa sesinya saja yang mau diubah. Misalkan kita all pass ini akan muncul kosong. Jadi silakan di add sesi seperti ini Bapak Ibu. Seperti itu kita kembali eh, kita off-kan misalkan sudah aman silakan di off-kan. Coba kita cek tampilan mata kuliahnya kita. Ini course kategorinya tadi diperhatikan juga ya saat membuat dipastikan dia masuk ke mana. Jadi ini kita letakkan. Jadi sebelum men-save tadi Bapak Ibu diperhatikan memang ini tadi kita terluput. Jadi saya bisa memindahkan karena selaku admin kalau dosen itu harus dipastikan sesuai sebelum menyimpan karena kalaupun sudah tidak bisa ya harus melapor lagi ke admin supaya diubahkan kategorinya. Kita masuk ke Fakultas Kedokteran semester genap ya. Ya, kita simpan. Sebelumnya kita copy dulu untuk kita lihat yang pencariannya tadi. Save and display aman. Nah, coba kita kembali ke dashboard dan melihat bagaimana tampilan mata kuliah kita yang sudah kita buat. Ke Fakultas Kedokteran, kemudian Sarjana Kedokteran semester genap 2024-2025. Yang mana tadi yang sudah kita buat, Bapak Ibu, jadi dasar penyakit GB202. Ya, ini yang sudah kita create. Jadi tampilannya bagus kalau sudah dilengkapi dengan ini dilengkapi dengan deskripsi, kemudian ada fotonya. Coba kita bandingkan dengan yang sudah di-create ini. Nah, ini masih kosong tanpa deskripsi. Nah, ini kalau mau dilengkapi nanti ya silakan ini tugas admin atau operator enroll tim teachingnya. Ya, di user, enroll user, ya, masukkan siapa-siapa pengajar dan siapa mahasiswanya. Lalu diberikan enrollment key. Ya, sekian dari saya Bapak Ibu. Jadi ini selaku tutorial saja, contoh, jadi bisa diaplikasikan untuk mata kuliah lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.